Selamat sore anak-anak. Juga untuk orang tua yang mendampingi, rekan-rekan guru sekolah minggu, dan semua yang mendengarkan dimanapun berada. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari semua bangkit berdiri, kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu sore hari ini. Kita menyanyikan lagu, Ku Bersyukur Buat Kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya keiran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Semua tutup mata, tangannya dilipat, ikuti tante berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan yang masih boleh kami alami sore hari ini, sehingga kami masih bisa beribadah. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Urapi kami semua, urapi peralatan yang kami gunakan untuk beribadah. Kuasa iblis yang mau mengganggu dan menghalangi ibadah kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Kami mau mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak tetap berdiri. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, sore hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, Tuhan berikan kemurahan, ya untuk kita masih boleh beribadah. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Kita nyanyikan dengan gerakan ya, dengan semangat. Yuk. Saya senang jadi anak Tuhan.
Semua tetap berdiri. Ya, anak-anak, Tuhan sudah baik. Terus bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan? Nah, dengan hidup yang memuliakan Tuhan, yaitu dengan keubahan hidup kita lewat perkataan dan lewat perbuatan kita. Yuk, kita nyanyikan lagu Aku Berubah sambil tepuk tangan ya. Boleh duduk dulu. Tante umumkan pengumuman ya. Tante ingatkan kembali. Yang pertama, ibadah sekolah minggu kita masih tetap online setiap hari Minggu jam 4 sore. Jadi anak-anak harus sudah siap sebelum jam 4 sore. Yang kedua, setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian yang rapi. Jangan lupa disiapkan untuk yang besar-besar, yang sudah bisa membaca menulis, siapkan Alkitab, buku dan alat tulis. Ya, yang ketiga, ringkasan firman, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Tante ulangi, Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Ya, kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tante undang semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Ku Mau Seperti Yesus. Ayo semua dengan sikap yang baik ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku
lagi refrain dengan angkat tangan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Tangan dilipat, mata ditutup, anak-anak ikuti tante berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami rindu mendengarkan firman Tuhan yang membentuk kehidupan kami. Urapi guru kami yang menyampaikan firman, bisa menyampaikan firman dengan benar dan jelas. Urapi kami semua bisa mendengar dengan sungguh-sungguh, bisa mengerti, percaya, dan melakukan firman. Kuasa iblis yang masih mau mengganggu, menghalangi kami mendengar firman-Mu, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak boleh duduk semua. Ya, yang sudah besar bisa siapkan Alkitabnya, alat tulis. Nah, yang kecil-kecil yang belum bisa membaca dan menulis, duduk yang manis, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan menolong semua. Nah, anak-anak, kita baru memperingati hari apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga. Dia mati, dia bangkit, kemudian dia naik ke surga. Nah, untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, dia sudah naik, tapi dia akan datang kembali kedua kali untuk menjemput kita semua naik bersama-sama ke awan yang permai, masuk kerajaan surga. Nah, sekarang tugas kita apa di dunia ini? Tugas kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, bagaimana caranya kita mempersiapkan diri? Dengan hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Nah, firman Tuhan sore hari ini tentang hidup yang memuliakan Tuhan. Nah, kita mau belajar dari Injil Yohanes 9, cerita tentang orang yang buta sejak lahirnya. Nanti anak-anak bisa membaca ceritanya secara lengkap di Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Nah, sekarang kita baca dulu ayat 1. Tante bacakan ya. Anak-anak dengarkan, perhatikan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Nah, itu ada gambarnya ya. Nah, waktu Tuhan Yesus lewat, ada orang buta sejak lahirnya. Nah, apa pengertian rohani orang buta sejak lahir ini? Nah, sebelumnya Tante minta maaf kalau memang ada anak-anak yang mendengarkan yang secara fisik memang tidak bisa melihat. Jadi ini bukan itu ya. Di sini Tante ingin menjelaskan buta secara rohani. Apa artinya? Nah, yuk. Yang pertama, pengertian rohani buta sejak lahir. Di sini Tante hanya 3 aja pengertian buta sejak lahir secara rohani ya. Yang pertama, di Lukas 11 ayat 34 sampai 35. Yuk, Lukas 11 ayat 34 sampai 35. Ayat 34, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. 35,
Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Nah, pengertian yang pertama, kalau buta itu adalah hidup dalam kegelapan. Gelap ya, dia tidak bisa melihat, berarti hidup dalam kegelapan. Nah, kalau dikatakan buta sejak lahir, sekarang sudah dewasa tetap buta, berarti dari dulu sampai sekarang tetap sama keadaannya. Berarti di sini apa artinya? Tidak berubah, tidak mengalami keubahan hidup, tetap hidup dalam dosa, tetap hidup dalam kegelapan. Jadi ini pengertian yang pertama. Buta sejak lahir secara rohani artinya tidak mengalami keubahan hidup. Kalau dulunya nakal, sekarang tetap nakal. Dulunya tidak taat, sekarang tidak taat, tetap tidak taat, bahkan tambah tidak taat. Nah ini ya, hidup dalam kegelapan. Yang kedua, apa artinya? Yang kedua di Yohanes 9 ayat 8. Ayo, Yohanes 9 ayat 8. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Nah, di sini kalau namanya pengemis berarti apa? Suka minta-minta, tidak menjadi berkat. Nah, berarti yang kedua di sini pengertian buta sejak lahir adalah menjadi beban bagi yang lain, tidak menjadi berkat. Tadi yang pertama, buta itu artinya tidak mengalami keubahan hidup, tetap hidup di dalam dosa. Nah, yang kedua menjadi beban bagi yang lain. Ya, tidak menjadi berkat. Nih ya. Terus yang ketiga, nah kalau dari dulu buta, dari lahir buta, sekarang buta, berarti masalahnya terselesaikan enggak? Masalahnya enggak selesai. Berarti di sini apa? Yang ketiga menghadapi masalah yang mustahil, masalah yang tidak pernah selesai. Nah kalau masalahnya enggak pernah selesai, berarti senang atau enggak? Enggak senang, berarti dia menderita. Nah ini yang ketiga ya, menghadapi masalah yang mustahil, menderita dan sengsara. Tante ulangi, pengertian buta sejak lahir secara rohani. Yang pertama tadi apa? Tidak mengalami keubahan hidup, tetap hidup dalam dosa. Yang kedua apa? Menjadi beban bagi yang lain, tidak menjadi berkat. Yang ketiga, menghadapi masalah-masalah yang mustahil, yang tidak pernah selesai, menderita, hidup menderita dan sengsara. Nah, anak-anak perhatikan, kehidupan yang berdosa, yang tetap hidup dalam dosa, tidak mengalami keubahan hidup, itu tidak bisa memuliakan Tuhan. Kalau tidak bisa memuliakan Tuhan, dia juga memilukan hati orang tua, membuat sedih hati orang tua, bahkan mempermalukan diri sendiri. Nah, coba aja ya Tante kasih contoh, anak yang tidak taat. Coba disuruh makan, mau belajar. Disuruh tidur, mau makan. Disuruh mandi, mau tidur. Coba kira-kira, papa mama seneng atau enggak? Nggak seneng, meskipun anaknya pandai, hebat, nilai bagus, tapi kalau anak nggak taat, papa mamanya nggak seneng, sedih. Ya, itu masih tidak taat di rumah. Ditambah lagi, kalau nggak taat di sekolah, ya, nggak taat di sekolah melawan bapak ibu guru. Gimana? Gurunya seneng nggak? Gurunya nggak seneng. Nah, akhirnya papa mama dipanggil ke sekolah. Nah, papa mama dipanggil ke sekolah, papa mama juga sedih. Ya, sampai dipanggil sekolah. Terus apalagi kalau enggak taat, kemudian bertengkar sama temennya. Nah sudah, apalagi terus temennya ada yang tahu. Loh itu loh katanya anak sekolah minggu, tiap minggu pergi ke sekolah minggu. Lah, kita malu, diri kita dipermalukan. Nah itu ya, kehidupan yang berdosa, ada dosa, tidak bisa memuliakan Tuhan, tidak jadi berkat, bikin orang tua sedih, juga mempermalukan diri sendiri. Nah sekarang bagaimana cara Tuhan menolong? Nah kita kembali di Yohanes 9 tadi. Yang pertama, cara Tuhan menolong, Yohanes 9 ayat 6. Yuk Tante baca, perhatikan ya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia I besar, itu berarti Tuhan Yesus, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Nah, anak-anak boleh lihat di gambarnya itu.
Anak lihat di gambar, nah itu Tuhan Yesus mengoleskan ke tanah ke mata orang buta tadi. Nah, yang pertama cara Tuhan menolong itu ludah keluar dari mulut Yesus itu adalah firman Tuhan, yang perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Berarti cara Tuhan menolong yang pertama, Tuhan menolong lewat penyampaian firman Tuhan yang benar, yang keras, yang kuat, tajam, yang berkuasa menyucikan dosa-dosa. Nah, jadi firman Tuhan ini kenapa kok bisa dikatakan tajam? Karena dia langsung menunjuk. Nah, itu kalau yang sakit matanya berarti yang diolesi apa? Matanya, tidak mungkin yang dioles mulutnya, ya kan? Nah, yang sakit matanya, yang dioles matanya. Berarti firman itu tajam, dia menunjuk dosa, di mana tempatnya kesalahan kita. Nah, jadi yang pertama cara Tuhan menolong itu Tuhan menyampaikan firman Tuhan yang keras, yang kuat, yang benar, yang tajam, yang menunjuk dosa. Nah, tapi berkuasa untuk menyucikan dari dosa-dosa. Nah, saat firman itu menunjuk dosa kesalahan kita, itu memang tidak enak buat daging ini. Masa enak kalau kita ditunjuk salahnya? Tidak enak. Nah, di sini hati-hati karena sikap kita itu menentukan. Nah, kalau kita saat mendengar firman itu menolak, ya tersinggung sama firman, kok firmannya seperti gini, tidak mau dengar firman, maka kita tidak bisa tertolong, tetap hidup di dalam dosa. Nah, tapi perhatikan sikap orang buta ini. Nah, lihat di gambarnya, saat dia dioleskan tanah oleh Tuhan Yesus, orang buta ini dia diam saja. Tidak ada dia lari-lari. Di Alkitab juga anak-anak tadi baca, tidak ada orang buta ini dia marah-marah, dia pergi, tidak mau, tidak ada. Dia diam saja. Apa artinya di sini? Orang buta ini dia menerima. Nah, berarti di sini saat firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan yang keras, kalau itu menunjuk salah kita, sikap kita harus menerima firman Tuhan itu. Nah, menikmati firman, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau menerima firman Tuhan yang keras, yang menunjuk dosa-dosa kita, maka hasilnya kita bisa disucikan dari dosa-dosa. Nah, ini yang pertama cara Tuhan menolong, ya. Jadi Tuhan datang dengan firman yang menunjuk dosa kita untuk menyucikan dosa kita. Nah, sikap kita harus menerima firman Tuhan yang keras itu, meskipun tidak enak buat daging kita karena ditunjuk salah dan dosa kita. Nah, yang kedua cara Tuhan menolong di Yohanes 9 tadi ayat yang ke-7. Ayo, Yohanes 9 ayat 7. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah, yang kedua, Tuhan menolong dengan memberikan perintah. Nah, namanya kalau dikasih perintah untuk apa? Untuk dilakukan. Nah, di sini sikap kita harus apa? Kalau Tuhan memberi perintah, sikap kita harus taat melakukan. Nah, dengarkan. Kalau tadi yang pertama kita sudah menerima firman, mau menerima firman yang menyucikan dosa-dosa kita, maka saat kita mendengar firman Tuhan yang memberi perintah, kita juga bisa taat melakukan. Nah, seperti orang buta sejak lahir tadi, saat bayangkan ya, orang buta ini sudah dia buta sejak lahir, kemudian matanya diolesi tanah. Kemudian disuruh pergi ke kolam Siloam. Ya nggak tahu dia mau pergi sendiri atau dibantu oleh yang lain. Nggak masuk akal sebenarnya perintah Tuhan. Bagaimana bisa dilakukan? Tetapi dengarkan, orang buta ini dia taat. Dia taat perintah Tuhan, dia pergi ke kolam Siloam. Nah, itu anak-anak perhatikan, lihat gambarnya. Dia pergi ke kolam Siloam, dia membasuh mukanya. Nah, saat dia lakukan firman Tuhan, maka matanya menjadi melek. Nah, dengarkan anak-anak. Seringkali firman itu tidak sesuai logika pikiran kita, tidak masuk akal. Ya, seperti membuat sengsara, membuat menderita. Sudah buta, ya toh masih dioles tanah, disuruh pergi lagi, bikin sengsara aja. Merepotkan, sepertinya seperti itu. Tapi kalau mau melakukan firman Tuhan yang sepertinya tidak masuk akal, yang mustahil,
maka terjadi mujizat. Ada kuasa yang menghapus kemustahilan. Buta menjadi melek. Nah, itu ya, apa mujizatnya? Yang pertama, mujizat rohani terjadi. Kalau apa mujizat rohani terjadi? Buta jadi melek. Nah, kalau saat dia melek, yang pertama dia bisa lihat apa? Dia bisa melihat diri sendiri. Oh, dia bisa lihat, mungkin tadi kan enggak tahu. Oh, ternyata jarinya, oh ini bentuk jari ya. Ternyata jarinya ada 10. Oh, ini hidungku, ini mulutku. Nah, dia bisa apa di sini? Dia bisa mengenal dirinya sendiri yang penuh kekurangan dan kelemahan. Ya, yang banyak dosa. Berarti di sini apa? Bisa koreksi diri, bisa sadar, bisa menyesal, bisa mengakui kesalahan. Berarti mulai terlepas dari dosa. Nah, tadi ingat pengertian buta tadi secara rohani, yang pertama dia apa? Tidak bisa berubah, tetap hidup dalam dosa, ya kan? Dari dulu buta, sekarang buta. Nah, tetap dalam dosa. Tapi saat dia bisa melek, ya kan, dia bisa melek, yang pertama mujizat rohani terjadi, justru terjadi pembaharuan hidup. Dia bisa mulai terlepas dari dosa, mulai kenal sama dirinya. Loh, ternyata aku ini banyak dosanya. Nah, dengarkan anak-anak, kalau mujizat yang rohani sudah terjadi, maka mujizat jasmani pasti terjadi. Nah, itu ya. Jadi di sini apa artinya buta menjadi melek? Kalau secara jasmani buta jadi melek, berarti betul-betul sembuh, melek, bisa melihat. Nah, secara jasmani dia bisa melihat. Mustahil harusnya, dari sejak lahir dia sudah tidak bisa melihat, sudah dewasa harusnya tidak bisa. Tapi dengarkan, kuasa Tuhan tidak terbatas. Kalau yang rohani sudah terjadi, mau mulai melepaskan dosa, mau mengalami keubahan hidup, maka yang jasmani pun bisa terjadi, bisa betul-betul melihat. Nah, yang kedua, mujizat jasmaninya apa yang terjadi? Nah, tadi kalau buta berarti kan gelap ya. Nah, gelap kalau dia melek berarti apa? Terang, gelap menjadi terang. Nah, mulai ada masa depan. Kalau yang tadinya dia cuman mungkin ya karena dia tidak bisa melihat, dia cuman bisa mengemis, ya minta-minta. Tapi sekarang matanya sudah melek, jadi terang, ada masa depan. Dia bisa melakukan apa yang bisa dia kerjakan. Nah, ya, ada kuasa Tuhan untuk menjadikan semua berhasil, bahagia, dan indah pada waktunya. Itu mujizat jasmani yang kedua yang bisa terjadi. Yang ketiga, nah tadi kalau dia buta, dia bisanya minta-minta, dia jadi beban bagi yang lain, betul enggak? Nah, kalau sekarang dia sudah bisa melihat, dia tidak menjadi beban lagi, malah bisa menjadi berkat bagi yang lain, yaitu bisa bersaksi, menceritakan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Bisa kebaikan Tuhan, bisa pertolongan Tuhan. Ayo, ini bisa dilihat di gambar yang selanjutnya, gambar yang keempat, Tante. Nah, itu bisa bersaksi ya, dia bisa bersaksi. Ayo kita baca di Yohanes 9 ayat 10, 11, 15, dan 25. Ayat 10 dulu, Yohanes 9 ayat 10 dan 11. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? 11, jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Nah, ini di ayat sebelumnya, ya, di ayat yang ke-8, ini tetangga-tetangganya yang mengenal dia sebagai pengemis. Tadi anak-anak sudah baca ya. Tetangga-tetangganya ini dia yang bertanya, bagaimana matamu menjadi melek? Nah, di sini orang buta ini dia bisa bersaksi. Loh itu loh, aku tadi orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, terus mengoleskan pada mataku. Lalu aku disuruh pergi ke Siloam membasuh diriku. Aku pergi. Kemudian setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Nah, dia menceritakan apa yang Tuhan kerjakan atas hidupnya. Nah, di sini malah tetangga-tetangganya yang tidak percaya, kemudian bawa dia ke orang Farisi. Nah, ayat 15, orang Farisi itu bertanya lagi, ayat 15. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya,
Bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Nah, di sini dia bersaksi lagi, dia cerita apa yang Tuhan kerjakan kepada orang Farisi ini. Bahwa Tuhan mengoleskan adukan tanah pada mataku, aku membasuh diri, sekarang aku dapat melihat. Wah, masih lagi ya orang-orang ini tidak percaya, malah orang-orang Yahudi, oh itu Tuhan Yesus karena menyembuhkan waktu hari Sabat, yang menyembuhkan itu orang berdosa katanya. Nah di ayat 25, nah ini jawabnya waktu dia ditanya lagi, dia bilang gini, jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Nah ini ya, sampai 3 kali dia menyaksikan, berarti tegas ya, dia yakin betul dengan kesaksiannya apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya, dia ceritakan. Nah di sini ya, dari cerita ini anak-anak kita dapat menyimpulkan bahwa hidup yang memuliakan Tuhan itu yang pertama adalah kehidupan yang berubah. Kehidupan yang berubah. Bagaimana kehidupan yang berubah tadi? Kehidupan yang buang dosa. Nah, hari-hari ini ayo anak-anak ya, jangan menambah dosa. Ya, kita berubah. Memang kita ini manusia yang lemah, banyak kekurangan, kelemahan, ya, sering jatuh dalam dosa. Tapi jangan berhenti di situ. Kita harus berusaha untuk berubah, ya. Untuk memperbaiki kehidupan kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, itu hidup yang memuliakan Tuhan, ya, hidup yang berubah, buang dosa. Yang kedua, apa hidup yang memuliakan Tuhan itu? Hidup yang memuliakan Tuhan itu bisa bersaksi. Bersaksi tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Seperti orang buta sejak lahirnya tadi, dia bersaksi kalau Tuhan sudah membuat matanya melek. Nah, ini kesaksian yang memuliakan nama Tuhan, yang menjadi berkat bagi orang lain, tidak menjadi beban lagi. Nah, kesaksian ini bisa lewat kata-kata, ya, bisa lewat perbuatan kita. Nah, anak-anak mungkin dari yang kecil, aku mau saksi apa tante? Nah, coba anak-anak aja, kalau misalnya anak-anak sakit, ya kan? Kalau anak-anak ndak rewel, ndak banyak marah-marah, sama mama disuruh minum obat, nurut minum obat, disuruh istirahat, anak-anak nurut. Loh, tanpa sadar anak-anak sudah jadi kesaksian buat papa mama. Loh, anakku bisa nurut, ndak rewel. Nah, itu ya, jadi kesaksian bukan hanya lewat kata-kata, itu bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, dengarkan, kalau kita terus memuliakan nama Tuhan lewat hidup yang berubah, lewat kesaksian dalam hidup kita, perkataan dan perbuatan kita terus diubahkan sampai nanti saat dia datang kembali kedua kali, kita layak. Kita bisa menyambut kedatangan Tuhan kedua kali, dan kita bisa naik bersama-sama ke awan permai masuk kerajaan surga. Nah, anak-anak mau, tante mau, ya, tante juga merindu kita sama-sama bisa masuk kerajaan surga. Ayo anak-anak, hari-hari ini kita semua berusaha, berjuang untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Kita berjuang untuk berubah dan menjadi saksi Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Firman Tuhan sampai di sini. Yuk semua bangkit berdiri. Kita berdoa sama-sama. Mata ditutup, tangan dilipat. Anak-anak berdoa dalam hati, tante berdoa buat anak-anak. Ya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan, biar firman-Mu bisa tertanam di dalam hati kami semua. Tuhan tolong supaya kehidupan kami selalu memuliakan Tuhan. Kami tahu banyak kekurangan dan kelemahan kami. Tuhan tolong ampuni segala dosa-dosa kami. Ubahkan kehidupan kami semua, bisa semakin sungguh-sungguh dalam ibadah, terus disucikan sampai sempurna, dan dapat bersaksi dari hidup kami yang sudah Tuhan ubahkan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan sertai kami yang menghadapi ujian. Tuhan tolong beri hikmat, beri kemudahan belajar, mendapat nilai yang baik, naik kelas, dan memuliakan nama Tuhan.
Yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, berkati gembala kami, berkati orang tua kami, guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.